Bab 216, kembali dengan hadiah kaya. Jiang Chen akhirnya keluar dari gua 5 hari kemudian. Flaming Heart of Ice telah sepenuhnya disempurnakan sekarang dan menjadi benih di dalam lautan rohnya, menjadi kemampuan tambahan di gudang senjatanya. Ada kurang dari 2 hari tersisa sampai hari pintu keluar akan muncul. Jiang Chen tidak berani menunggu saat dia bergegas ke waktu dan tempat yang ditentukan. Hanya ada setengah hari tersisa ketika dia akhirnya berhasil sampai di sana. Dan Fei dan Suetong semuanya sangat cemas karena hanya ada sedikit waktu tersisa sampai batas waktu. Jika Jiang Chen melewatkannya, dia tidak akan bisa keluar bahkan dengan semua kemampuannya. Haha, saudara Jiang Chen, Anda akhirnya muncul. Suster dan Fei hendak kembali dan mencarimu jika kamu masih belum muncul. Ye Rong dengan senang hati berjalan. Dia dengan tulus berterima kasih dari lubuk hatinya terhadap Jiang Chen. Tanpa Jiang Chen, dia mungkin bahkan tidak akan berhasil keluar hidup-hidup dari perburuan musim gugur kali ini. Karena Jiang Chen dia mendapat manfaat dari kemalangan dan menyapu bersih semua kontestan putra mahkota. Dan Fei sedikit malu mendengar pernyataan berlebihan Ye Rong. Ye Rong, kau monyet kecil, apa yang kau bicarakan? Hehe, sekarang Jiang Chen kembali. Ini berarti kita tidak kehilangan satu orang pun dan seluruh tim telah kembali dengan selamat. Ye Rong buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ai, kerugian selama perburuan musim gugur kali ini benar-benar hebat. Lihat, hanya jumlah orang ini yang kembali sekarang. Sepertinya hanya setengah dari kelompok yang berhasil kembali. Petik 2, Ye Rong menghela nafas. Siapa yang tahu bahwa begitu banyak makhluk roh tiba-tiba muncul dalam beberapa hari terakhir ini dan memburu kita semua dengan begitu ganas. Jika kami tidak kembali lebih awal, hal-hal mungkin tidak akan berjalan lancar bagi kami. Jiang Chen, apakah kamu tidak dikejar oleh makhluk roh dalam beberapa hari terakhir ini? Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan masam. Saya telah berada di kultivasi pintu tertutup beberapa hari terakhir dan tidak bertemu dengan mereka. Dia menemukan bahwa ada pandangan, saya tidak akan percaya Anda bahkan jika saya dipukuli sampai mati, di mata semua orang. Dia hanya bisa tertawa sedih, saya benar-benar berkultivasi dengan pintu tertutup. Ada apa dengan semua penampilan yang kamu berikan padaku? Petik 2, baik, Ye Rong tersenyum. Untung kamu berkultivasi dengan pintu tertutup. Saya mendengar dari para penyintas bahwa ada lebih dari 10 makhluk roh yang berburu melalui alam untuk praktisi manusia. Sebagian besar peserta dalam perburuan musim gugur telah kehilangan nyawa mereka dalam beberapa hari terakhir. Petik 2, Jiang Chen tertawa dengan pasrah di dalam dan juga bertanya-tanya, mungkinkah makhluk roh yang tidak mati karena teratai api dan es yang menyihir sedang berburu untukku? Ini adalah sebuah kemungkinan. Namun, Jiang Chen tidak akan pernah mengakui hal ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tidak ada kecelakaan lain yang terjadi dalam setengah hari tersisa. Jiang Chen berjalan ke portal transportasi keluar dengan rombongan lainnya, keluar dalam batch. Ketika langkah kakinya pernah menginjakkan kaki di wilayah kerajaan Sky Laurel, dia merasakan gelombang emosi memikirkan begitu banyak hal yang terjadi dan betapa berbedanya segalanya. Sekelompok murid sekte pohon berharga menjaga ketertiban di pintu keluar. Jiang Chen tahu bahwa meskipun mereka menjaga ketertiban, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar menjaga persidangan. Mereka khawatir tentang praktisi yang lolos dan kabur dengan hasil kerja mereka dari perburuan musim gugur. Sebagai tuan rumah perburuan musim gugur, sekte pohon berharga akan dapat mengambil setengah dari semua yang diperoleh tanpa usaha apapun atas nama mereka, tidak peduli berapa banyak atau sedikit. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sekte akan waspada penuh. Membiarkan satu pelarian berarti mereka akan menerima lebih sedikit rampasan. Bahkan status Ye Rong sebagai seorang pangeran tidak menjadikannya pengecualian. Dia juga harus menyerahkan barang-barang penyimpanannya dan membukanya, mengambil semua keuntungannya dan memberikan setengahnya. Namun, ketika giliran Dan Fei dan Jiang Chen, guru tua Ye Chonglou berjalan mendekat dan berkata kepada murid yang melakukan inspeksi, akulah yang mengirim keduanya masuk, jadi tidak perlu memeriksa mereka. Tutor tua itu cukup mendominasi saat dia mengambil salah satu dari mereka di masing-masing tangan dan membawa Jiang Chen dan Dan Fei pergi. Murid itu hanya bisa menatap dengan mulut terbuka, marah tetapi tidak berani mengutarakannya. Mereka tidak takut pada siapapun di seluruh kerajaan Sky Laurel, bahkan raja, tetapi mereka cukup takut pada lelaki tua ini. Mereka hanya bisa melambaikan tangan dengan kesal. Selanjutnya,
Mereka memiliki perut yang penuh amarah tetapi tanpa tempat untuk melampiaskannya. Kelompok orang berikutnya yang mengantre secara alami menjadi kambing hitam mereka. Tutor tua memimpin Jiang Chen dan Dan Fei ke samping. Dan Fei tersenyum riang, "Guru, murid-murid itu tampaknya tidak terlalu senang. Apa itu ada hubungannya denganku? Pada tingkat guru Anda, emosi murid-murid itu secara alami tidak penting. Mereka bisa bahagia atau sedih untuk semua yang saya pedulikan." Petik 2. Gadis kecil dan, kentunganmu sepertinya luar biasa kali ini. Guru tua itu dalam suasana hati yang luar biasa saat dia melihat keranjang bambu di punggung Dan Fei. Hehe, hal-hal tidak pernah melampaui upaya ketiga. Jika saya tidak mendapatkan semacam keuntungan kali ini, Little Dan tidak akan berani keluar dan menemui guru saya. Guru tua itu tertawa. Dan bagaimana saran saya untuk membentuk tim dengan Jiang Chen? Saya bersedia menebak bahwa Jiang Chen tidak berusaha lebih sedikit dari Anda kali ini. Wajah cantik Dan Fei memerah. Yah, dia benar-benar tidak bisa menyangkal hal itu. Namun Jiang Chen tersenyum. Saya hanya seorang asisten, bantuan apa yang mungkin saya dapat? Dan Fei cemberut, "Guru, kali ini saya membuat kesepakatan dengan Jiang Chen bahwa setengah dari makhluk roh yang kita peroleh harus dibagi dengan dia." Tutor tua itu tersenyum dengan gagah, "Itu sudah pasti. Karena Anda adalah sebuah tim, rampasan perang harus dibagi secara merata." Petik 2. Dan Fei agak khawatir bahwa Lord Master akan memiliki beberapa pendapat. Kegelisahan di hatinya agak mereda ketika dia melihat sikap Tuan Tanah. Tatapan Lord Master melihat ke arah kerumunan dan dahinya sedikit berkerut. Jumlah orang yang keluar kali ini tampaknya cukup rendah. "Tuan, dari 4 pangeran yang berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kali ini, semuanya mati kecuali Yerong." Dan Fei tiba-tiba teringat masalah ini. Baik Ye Dai dan Ye Zheng bersekongkol satu sama lain untuk menghancurkan Yerong, tetapi dibatasi oleh Yerong dan Jiang Chen. Saya memohon belas kasihan atas nama mereka, tapi, kami berlari ke dalam gelombang tikus pada akhirnya. Ye Dai dan Ye Zheng tidak dapat menghindari bencana dan ditelan oleh gelombang tikus. Ye Qiao, yang memicu gelombang tikus, akhirnya menghancurkan kakinya dengan batunya sendiri dan ditelan oleh gelombang tikus. Tatapan Lord Master itu jauh saat dia mendengarkan dengan tenang dan tidak menanggapi. "Kamu tidak mengalami gelombang tikus?" Lord Master bertanya setelah dia selesai mendengarkan. "Kami juga dikelilingi oleh gelombang tikus, tapi," tatapan Dan Fei melihat ke arah Jiang Chen saat ini karena dia tidak cukup tahu bagaimana mengatakannya. "Hehe, sepertinya ada yang lebih dari ini." Tuan Besar tertawa. "Tidak banyak. Hanya kebetulan aku tahu sedikit bahasa binatang dan mengobrol dengan pemimpin mereka. Saya hanya membujuk mereka, itu saja." Jiang Chen merentangkan tangannya. Tuan Tanah tersenyum penuh arti tetapi tidak mengomentari hal lain. Dia menghela nafas, memikirkan bahwa merilis rumor akan menghasilkan perjuangan lain untuk posisi putra mahkota. Semuanya telah diterangi dalam sekejap dan setelah debu mengendap, Yerong memang menjadi pemenang terakhir. Petik 2. Ini belum tentu hal yang buruk. Jiang Chen tersenyum. Alisnya tiba-tiba berkerut saat dia meminta maaf dengan gumaman rendah, berjalan cepat ke sisi Yerong. "Suetong, siapa orang yang baru saja melewatimu?" Jiang Chen berjalan untuk bertanya. Suetong menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Dia hanya berbicara dengan saya sebentar dan menanyakan nama saya. Mungkin karena dia melihatku bersama pangeran keempat. Apakah kamu memberitahunya?" Suetong mengangguk tanpa sadar. "Tuan muda, apakah ada yang salah?" Jiang Chen berpikir sejenak dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. "Saya merasa bahwa orang itu telah mengamati Anda selama ini. Mungkin itu kesan saya yang salah. Lupakan saja, itu hanya masalah kecil. Aku mungkin terlalu banyak berpikir." Suetong juga tahu bahwa dengan kepribadian Jiang Chen, dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan ini secara acak. Suetong mengamati kerumunan tetapi tidak menemukan jejak orang itu. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tidak banyak bicara. "Hehe, Tutor Ye, saya mendengar bahwa Anda langsung mengeluarkan 2 orang muda sekarang, membuat segalanya menjadi sulit bagi para murid sesudahnya." Semua orang di barisan setelah itu terus mengatakan bahwa itu tidak adil dan terus-menerus menyebabkan masalah bagi kami. Penatua Sekte Pohon Berharga tersenyum riang saat dia berjalan menuju guru tua itu. Tutor tua Ye menyipitkan matanya, "Siapa yang menangis? Katakan pada mereka untuk datang mencariku." Penatua itu tersenyum,
bagaimana mereka berani mengatakan itu di depanmu? Mereka hanya bisa mengeluh tanpa henti pada murid-murid kita dan menolak untuk bekerja sama. Penatua besi, apa yang kamu katakan pada orang tua sepertiku ini? Ai, aku hanya berharap kamu membuat segalanya lebih mudah bagi kami dan menjadi panutan yang baik. Ye Chonglou tertawa terbahak-bahak, ini hanya kebetulan yang buruk. Dua orang muda yang saya bawa memasuki perburuan musim gugur untuk memperluas pandangan dunia mereka dan tidak mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana mereka bisa memberimu setengah? Petik 2. Ekspresi wajah Elder Iron membeku. Tuan, ini bukan hal yang harus dilakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan atau tidak tentang itu. Jika Anda tidak berpikir ini baik-baik saja, mintalah kepala sekte Xie datang mencari saya atau minta tetua agung Anda datang mencari saya juga. Petik 2. Nada bicara Sang Lord Master acuh tak acuh karena dia jelas tidak ingin menyia-nyiakan ludahnya untuk berbicara dengan yang lebih tua. Elder Iron juga tampaknya sedikit takut pada Lord Master saat dia melirik yang terakhir tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia pergi dengan lengan bajunya yang penuh amarah. Elder Iron berhenti ketika dia berjalan di depan Jiang Chen. Kamu salah satu yang dibawakan oleh tutor Ye, kan? Ya, Jiang Chen mengangguk. Saya seorang penatua dari Sekte Pohon Berharga. Anak muda, saya akan bertanya kepada Anda, berapa banyak yang Anda buru dan bawa ke dalam? Tuan-tuan Ye sepertinya sudah membahas ini. Aku tidak akan mengoceh kalau begitu. Jiang Chen tahu bahwa sesepuh ini berusaha untuk memasukkan Jiang Chen dalam rencananya. Bermain trik denganku ya, wajah Elder Iron menjadi gelap. Kamu masih muda dengan potensi yang tidak buruk. Apakah Anda ingin menghalangi masa depan Anda sendiri untuk masalah kecil seperti ini? Petik 2. Konotasinya adalah bahwa Anda masih muda dan masih akan jatuh ke dalam genggaman saya jika Anda ingin memasuki Sekte Pohon Berharga di masa depan. Mengapa Anda tidak dengan patuh menyerahkan barang-barang itu sekarang dan menghindari merusak masa depan Anda sendiri? Jiang Chen tersenyum tanpa komitmen saat sudut mata dan bibirnya terkulai. Dia tidak ingin lebih memperhatikan orang ini. Bagaimana dia tidak tahu bahwa orang ini sedang mencoba untuk memulai sesuatu? Jika dia, Jiang Chen, benar-benar menyerahkan setengah dari barang-barangnya, dia akan digunakan oleh orang ini untuk secara tidak langsung menamparkan wajah Tuan Ye. Barang-barang itu adalah barang kecil. Elder Iron ini jelas memanfaatkan kesempatan untuk berhadapan dengan Lord Master. Sikap macam apa ini? Elder Iron merasakan gelombang kemarahan di hatinya ketika dia melihat Jiang Chen begitu sombong. Pak Tua Ye mondar-mandir karena kekuatannya luar biasa ditambah dengan senioritas yang hebat, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Pak Tua Ye. Tapi bulu-bulunya bahkan belum sepenuhnya tumbuh pada bocah ini, jadi beraninya dia bertingkah seperti ini. Dan sepertinya sikapnya bahkan lebih arogan daripada lelaki tua itu. Penatua besi, setiap kesalahan memiliki sumber, dan setiap hutang adalah debitur. Pergi melampiaskan perasaan sakit Anda pada siapapun yang membangunkannya. Saya masih muda dan saya tidak bisa menerima kejutan seperti ini. Nada Jiang Chen tidak berkomitmen karena dia jelas tidak jatuh cinta pada tindakan Elder Iron. Bab 217, Tekanan dari Tetua Sekte Pohon Berharga. Elder Iron adalah lambang frustrasi saat ini. Dia ingin mengancam dan menakut-nakuti Jiang Chen sebentar dan membuatnya menyerahkan barang-barang itu. Dia ingin mengambil keuntungan dari ini untuk menamparkan wajah Lord Master tua dan membuat lubang di omong kosongnya. Siapa yang tahu bahwa anak ini akan memasang front yang tak tertembus dan bahkan mengisyaratkan bahwa dia memilih yang lemah dan takut pada yang kuat, hanya memilih seorang pria muda karena dia tidak bisa menangani Ye Chonglou. Meskipun ini adalah kebenarannya, mengatakan kebenaran pada kesempatan seperti ini membuat Penatua Iron kehilangan banyak muka. Kamu, siapa namamu? Rumah apa yang Anda miliki di kerajaan Sky Laurel? Apakah Anda mengerti sopan santun? Apakah kamu tahu siapa aku? Petik 2. Jiang Chen menjentikkan pandangan bingung pada Elder Iron, berpikir, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Saya sudah memanggil Anda Penatua Besi, bagaimana saya tidak tahu siapa Anda? Tentu saja, dia tidak bisa terus bertengkar dengan Elder Iron di sini. Dia tertawa kecut dan memutuskan untuk pergi. Meskipun anjing gila tua yang menggonggong di depannya tidak menggigit siapapun, tetap saja tidak menyenangkan hanya mendengarkannya. Namun, Jiang Chen mengambil langkah menjauh benar-benar membuat marah Elder Iron. Ini benar-benar mengabaikan seorang tetua dari Sekte Pohon Berharga. Berhenti. Jiang Chen mengabaikannya,
Tapi Ye Rong berjalan mendekat dan menarik lengan Jiang Chen. Adik laki-laki, katakan saja beberapa kata dan selesaikan masalah ini. Penatua Iron menunjuk ke arah Ye Rong, anak kecil, pergilah. Itu bukan urusanmu. Ye Rong tertawa kecut, Elder Iron, dia masih muda dan kamu adalah seorang tetua yang terhormat. Jangan marah. Kemarahan Elder Iron tidak ada hubungannya dengan usia Jiang Chen. Dia menandai sikap tidak kooperatif Jiang Chen. Baiklah. Baik, para pemuda kerajaan Sky Laurel memiliki sikap yang semakin hari ini. Bocah, jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengetahui siapa dirimu hanya karena kamu tidak menawarkan namamu. Petik 2. Jiang Chen dengan ringan mendorong tangan Ye Rong dan mengangkat alisnya. Elder Iron, kamu tidak perlu bertanya-tanya. Saya dipanggil Jiang Chen. Ingat, Jiang seperti di sungai besar, dan Chen seperti di debu. Bagus, Brad, kau punya nyali. Jiang Chen kan, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda sekarang bahwa Anda tidak perlu berpikir untuk menginjakan kaki di ambang pintu sekte pohon berharga dalam kehidupan ini. Penatua Iron telah merenungkan beberapa saat untuk menemukan apa yang dia pikir sebagai ancamannya yang paling menghancurkan. Jiang Chen tidak berencana menimbulkan masalah hari ini benar-benar disebut bencana yang tidak pantas. Penatua besi telah bertemu dengan wajah penuh debu dari Ye Chonglou dan dia telah melampiaskan kemarahannya pada Jiang Chen. Namun, Jiang Chen bukan karung tinju. Dia sudah berencana untuk tetap diam melihat bahwa yang lain adalah seorang tetua dari sekte dan dia telah mencoba yang terbaik untuk tidak memperhatikan orang ini. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan menjadi semakin keterlaluan? Dia benar-benar mengatakan secara terbuka bahwa dia memasukkan Jiang Chen ke daftar hitam atas nama sekte pohon berharga. Jiang Chen telah menahan amarahnya begitu lama dan dia tidak bisa lagi melakukannya. Sebaik sopan santunnya, dia siap meledak ketika dihadapkan dengan orang yang tidak masuk akal. Besi Penatua kan, saya benar-benar tidak peduli tentang apakah saya bisa memasuki sekte pohon berharga sebelumnya, tetapi karena Anda telah memberikan tantangan, saya akan membuatnya hanya untuk Anda. Saya tidak hanya akan memasuki sekte, saya akan melakukannya dengan kemeriahan dan perayaan yang besar. Sekte Anda akan meminta saya untuk masuk. Ini semua yang akan saya katakan, perhatikan bagaimana keadaannya di masa depan. Jiang Chen tidak bisa diganggu untuk melihat yang lebih tua setelah melampiaskan kekesalan ini. Dia tertawa dingin dan pergi dengan lengan bajunya yang mengembang. Penatua besi jelas telah melebih-lebihkan pengaruh dan kekuatannya, serta meremehkan ketabahan Jiang Chen. Dalam pengetahuannya, semua orang muda dari dunia biasa, kerajaan biasa seharusnya rendah hati dan hampir merendahkan diri di depan sekte pohon berharga. Ditambah statusnya sebagai penatua, dia berpikir bahwa pemuda di depannya tidak akan mampu bertahan jika dia memberikan sedikit tekanan. Anak muda mana di kerajaan Sky Laurel yang bisa menanggungnya jika dia menyuarakan gagasan untuk memasukkan mereka ke dalam daftar hitam dari sekte? Dia mengira pemuda itu pasti akan tunduk dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Siapa yang mengira bahwa pemuda itu tidak akan mengikuti rencananya yang telah ditentukan sama sekali? Bukan saja dia tidak tunduk dan meminta belas kasihan, dia bahkan lebih sombong daripada seorang tetua dari sekte pohon berharga. Penatua tidak pernah berpikir bahwa para pemuda di zaman sekarang akan memiliki karakter dan temperamen seperti itu. Gemetar seluruh amarahnya, Elder Iron menusuk dengan jarinya, Jiang Chen, saya tidak peduli berapa banyak latar belakang yang Anda miliki, jika Anda berhasil masuk ke sekte pohon berharga kapan saja dalam hidup ini, saya akan membiarkan Anda gunakan kepalaku sebagai bantalan kursi. Dia adalah seorang tetua yang dibanggakan dari sekte pohon berharga dan dia telah kehilangan begitu banyak muka di depan seorang pemuda sehingga dia tidak bisa mundur. Sangat mudah untuk melihat bahwa api kemarahan membara di dalam hatinya. Dia juga memutuskan bahwa bahkan dengan rekomendasi Ye Chonglou, dia masih akan berkolusi dengan beberapa rekan senegaranya dan sepenuhnya menolak bocah Jiang Chen ini. Selama dia, penatua besi, berada di dalam sekte pohon berharga, dia tidak akan pernah mengizinkan Jiang Chen memasuki sekte. Menjadi salah satu tetua dari sekte, Elder Iron memiliki banyak kekuatan. Itu adalah hal yang mudah baginya untuk menolak permintaan murid biasa untuk bergabung dengan sekte. Sekuat Ye Chonglou, dia masih bukan kepala sekte pohon berharga. Suasana di tempat kejadian sedikit tertahan ketika semua murid yang berbeda sangat terkejut dengan konflik ini. Di mata mereka, ini terlalu tidak percaya. Seorang murid biasa bertabrakan dengan sesepuh dari sekte pohon berharga.
Apakah pintu dibanting atau keledai menendang otak pemuda ini? Bukankah meneriaki sesepuh dari sekte pohon berharga mencari kematian? Lihat, sekarang dia masuk daftar hitam oleh yang lebih tua. Seberbakat Anda mungkin atau sebanyak potensi yang Anda miliki, seberapa hebat Anda bisa tumbuh jika Anda tidak pernah bisa menjadi sekte. Anda hanya akan memiliki beberapa kekayaan dan kekayaan duniawi. Namun, apakah Anda dapat menikmati kekayaan dan kekayaan duniawi Anda dalam damai setelah menghina seorang tetua dari sekte pohon berharga? Setiap kali tetua memikirkan Anda suatu hari nanti, dia akan dapat mengirim seorang murid untuk menginjak-injak Anda dengan jentikan jarinya. Jiang Chen ini terlalu mudah di ibu kota sehingga dia bahkan berani berdiri di depan sekte pohon berharga. Dia terlibat sekarang. Dia layak mendapatkannya. Saya benar-benar berharap akan ada lebih banyak orang seperti Jiang Chen sehingga saya memiliki lebih sedikit kompetisi ketika sekte mengadakan rekrutmen terbuka di masa depan. Anak ini punya nyali, oke. Saya mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara jika itu saya di sana. Petik 2. Dia juga tidak beruntung karena seorang tetua dari sekte pohon berharga membuat masalah untuknya. Jika dia menyerahkan barang-barangnya, dia akan menyinggung Tutor Ye. Jika tidak, dia akan menyinggung Elder Iron. Dia ditakdirkan untuk kalah ketika terjebak di antara dua orang kuat. Petik 2. Para murid yang hadir memiliki segala macam pemikiran. Beberapa merasa bahwa ini sangat disayangkan untuk Jiang Chen, dan yang lain diam-diam merasa bahwa ini tidak adil baginya. Tentu saja, ada juga orang lain yang menertawakan kemalangan Jiang Chen dan bahkan lebih banyak lagi yang berharap dia akan lebih sial. Karena Jiang Chen tidak peduli dengan sikap bahkan seorang tetua dari sekte pohon berharga, mengapa dia peduli dengan apa yang dipikirkan oleh para pengamat tentang dia? Dia berjalan keluar dari pintu masuk lembah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika dia melewati Dan Fei, dia merasa sedikit menyesal. Matanya yang indah tertuju pada Jiang Chen saat mulutnya bergerak sedikit, tapi dia tidak yakin bagaimana menghiburnya. Masalah pelik ini memang telah dimulai oleh Lord Master, dan anehnya dia tidak melangkah keluar untuk memuluskan segalanya bagi Jiang Chen. Ini membuat orang lain yang hadir merasa lebih sedih untuk Jiang Chen. Mereka semua merasa bahwa dia telah menjadi pion buangan Tutor Ye dan dibuang. Karena hal inilah rasa bersalah di dalam hati Dan Fei semakin kuat. Saat dia melihat Jiang Chen berjalan di luar sendirian, pipi atas Dan Fei berkedut beberapa kali saat dia tampak sedikit sedih pada Tuan Tanah. Apa yang menyambutnya adalah pemandangan Tuan Ye yang tersenyum riang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan kecil, apakah kamu berpikir mengapa aku begitu bandel untuk tidak membantu Jiang Chen? Dan Fei memang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, tapi dia selalu sangat menghormati Sang Lord Master dan tentu saja tidak akan mengakuinya. Anak kecil ini cukup menarik. Saya suka melihatnya mengungkapkan dan bersinar dalam kemuliaan sejatinya. Pemuda harus berlari ke depan dan harus meledak sesekali. Hanya dengan begitu mereka energi. Tuan, hanya saja aku takut Jiang Chen akan berpikir bahwa kita tidak memiliki kesetiaan. Dan Fei benar-benar merasa bersalah ketika dia memikirkan kontribusi Jiang Chen sampai sekarang. Jiang Chen pasti merasa sangat sedih sekarang. Dan kecil, jika kamu berpikir seperti ini, itu berarti kamu tidak cukup mengenal teman kecil kita Jiang Chen. Tuan Besar tertawa penuh arti. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo pergi juga. Banyak hal yang membebani hati Dan Fei selama ini. Dia secara alami tidak memiliki banyak antusiasme untuk apapun. Bahkan Yerong merasa sedikit marah atas nama Jiang Chen. Itu sama sekali bukan salahnya hari ini. Itu adalah kesalahan Elder Iron, yang dengan sengaja mencari tulang untuk dipetik. Elder Iron kemudian memilih Jiang Chen untuk dijadikan contoh ketika dia tidak bisa melakukan apapun pada Tutor Ye. Itu adalah langkah yang sangat rendah, tetapi meskipun Yerong merasa seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ketika dia kembali ke ibu kota, Yerong berkata kepada Suetong, "Suetong, kembalilah dan hibur tuan mudamu bahwa rencana dapat dirumuskan secara perlahan untuk ini di masa depan. Pasti ada jalan lain, seperti jalan yang selalu muncul ketika kereta tiba di depan gunung." Suetong agak berpikiran terbuka tentang itu semua saat dia tertawa. "Jangan khawatir Pangeran Keempat. Mungkin Penatua Besi berpikir bahwa kata-kata Tuan Muda saya cukup arogan, tetapi dengan pengetahuan saya tentang Tuan Muda, dia mungkin tidak benar-benar berpikir tinggi tentang seorang tetua dari sekte pohon berharga.
Yerong merasa tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Bahkan pengikutnya sesombong ini. Namun, dia menganggap itu masuk akal. Jiang Chen telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Seperti yang Yerong katakan di awal, Jiang Chen adalah emas yang terkubur di pasir. Dia ditakdirkan untuk bersinar terang dengan pancaran sinar yang luar biasa suatu hari nanti. Dengan bakat dan pengetahuan Jiang Chen yang menakjubkan, itu mungkin bukan kerugian Jiang Chen jika sekte pohon berharga tidak menginginkannya. Dengan jenius muda seperti Jiang Chen, akan ada banyak sekte yang akan berjuang untuknya. Sekte pohon berharga bukan satu-satunya sekte yang kuat di antara 16 aliansi kerajaan. Ketika Jiang Chen kembali ke rumah, dia melihat bahwa semua telah damai di bulan dia pergi. Tidak ada yang khusus terjadi. Yang mengejutkan Jiang Chen adalah bahwa setelah 1 bulan, tingkat pelatihan Guo Jin telah meningkat dengan pesat saat dia mengambil langkah maju dalam menerobos Ki Sejati 9 Meridian setelah Suetong. Dia telah memasuki jajaran Master Ki Sejati. Sepertinya buah giok langka Suetong yang tersisa akan jatuh ke tangan Guo Jin. Gou Yu masih belum muncul dari budidaya pintu tertutup. Sepertinya dia telah menerima banyak hal setelah meminum Five Dragons Opening Heaven's Pill dan kemungkinan mencoba untuk menyerang alam roh sekaligus. Orang yang memiliki waktu terbaik selama periode ini adalah Qiao Baishi. Seiring berjalannya waktu, Elderning dari Azure Heaven Southern Palace menjadi semakin tidak mampu melepaskan diri dari Qiao Baishi. Keduanya benar-benar jatuh cinta semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Meskipun Penatuaning beberapa tahun lebih tua dari Qiao Baishi, ini sama sekali bukan masalah. Penatuaning telah mengambil inisiatif dan mengejar Qiao Baishi. Memikirkan bahwa Jiang Chen akhirnya meramalkan apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Namun, Qiao Baishi masih cukup sadar akan gambaran yang lebih besar dan tahu tempatnya. Meskipun dia telah mengkonfirmasi hubungannya dengan Elderning, dia masih sangat setia kepada keluarga Jiang. Dia akan datang berkunjung setiap 2 atau 3 hari setiap kali dia berada di ibu kota untuk melihat apakah dia bisa membantu dengan sesuatu. Bab 218, Tujuan Marsial Dao Jiang Feng. Chener, saya mendengar Suetong mengatakan bahwa Anda terlibat konflik dengan seorang tetua dari sekte pohon berharga ketika Anda pergi. Ayah, jangan khawatir tentang ini. Ini hanya masalah kecil. Jiang Chen tahu bahwa ayahnya khawatir tentang masa depannya. Tapi di mata Jiang Chen, seorang penatua belaka dari sekte pohon berharga benar-benar bukan seseorang yang perlu dikhawatirkan. Jiang Feng menghela nafas, Chener, ayahmu masih menganggapnya agak luar biasa ketika aku merenungkan semua yang telah terjadi padamu. Kemampuanku kecil jadi aku tidak bisa memuluskan jalanmu lagi. Terserah Anda untuk membuka jalan Anda sendiri selangkah demi selangkah di masa depan. Petik 2. Oh benar, ayah. Kamu sudah cukup lama berada di puncak Ki Sejati. Sudah waktunya untuk mulai menyerang alam roh. Saya memiliki pil 5 naga pembukaan surga di sini. Ini adalah obat yang luar biasa untuk melakukan segala upaya untuk mencapai alam roh. Ini akan memberi Anda peluang sukses 90%. Jiang Feng sangat heran, apa yang kamu katakan? 90%. Faktanya, Jiang Chen telah memberikan perkiraan konservatif saat dia mengeluarkan pil peringkat atas kali ini. Peringkat atas benar-benar memberi pengguna peluang 99% untuk sukses. Hanya karena usia ayahnya sedikit lebih tua dari waktu optimal untuk mengubah ki-nya menjadi roh, Jiang Chen memberikan perkiraan 90%. Terakhir kali dia menyempurnakan pil 5 naga pembukaan surga, ada 5 pil yang bisa diterima. 2 dari mereka berpangkat rendah, 1 berpangkat menengah, dan 2 berpangkat atas. Dia telah memberikan peringkat tengah 1 untuk Gou Yu. Dia telah mengambil salah satu pil peringkat atas sendiri, dan yang tersisa secara alami untuk ayahnya yang paling tercinta. Ayah, berita tentang hal ini tidak dapat menyebar. Ambil pil ini dalam budidaya pintu tertutup. Anda seharusnya tidak memiliki masalah untuk mencapai alam roh. Jiang Chen menggunakan nada paling tenang yang bisa dia ucapkan tetapi masih terdengar seperti bel yang berdering di telinga Jiang Feng, mengirimkan getaran melalui dirinya sampai dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Sejak dia meletakkan mantel Duke of Jiang Han, dia berusaha sekuat tenaga di bidang dao bela diri. Dia selalu ingin menerobos ke alam roh. Tetapi berkali-kali, dia tidak dapat menemukan inspirasi dan tidak dapat mengidentifikasi peluang untuk melakukan terobosan. Dia tahu bahwa pada usianya, dia sudah melewatkan kesempatan utama untuk berubah menjadi roh.
Waktu terbaik adalah sebelum berusia 30 tahun. Dan dia, Jiang Feng, sudah hampir 40 tahun. Meskipun usia ini tidak terlalu canggung, itu pasti tidak lagi dalam periode emas untuk berubah menjadi roh. Oleh karena itu, dia telah merenungkan akhir-akhir ini apakah dia masih memiliki jalan ke depan di bidang bela diri Dao. Kesimpulannya tragis tapi dia tidak mau menerima bahwa meskipun putranya telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi yang cukup untuk melindungi keluarga ini. Di lubuk hatinya, Jiang Feng memiliki masalah yang sangat berat, masalah yang harus dia tangani secara pribadi. Itu adalah masalah yang bahkan putranya tidak bisa merawatnya. Oleh karena itu, jantung Dao bela dirinya tidak pernah mati. Dia bahkan telah maju ke titik istirahat baik siang maupun malam dalam pelatihannya pada tahun lalu. Tetapi hasilnya telah membawanya kekecewaan dan keputusasaan. Tepat ketika dia benar-benar tersesat, putranya Jiang Chen benar-benar mengatakan kepadanya bahwa pil ini akan memberinya kesempatan 90% untuk menerobos ke alam roh. Jiang Feng terdiam lama sebelum akhirnya pulih. Dia meraih tangan Jiang Chen dengan gelisah saat air mata emosi mengalir dari sudut matanya. Bibirnya bergetar ringan, "Chener, apakah kamu berbohong padaku? Saya tidak memiliki keberanian untuk berbohong kepada orang tua saya." Jiang Chen tersenyum. "Ayah, jangan kaget begitu. Pil ini tidak hanya dapat membantu Anda menerobos ke alam roh, tetapi juga dapat membentuk tubuh dan lautan roh Anda, membuat fondasi roh Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ketika Anda membuang duniawi dan memasuki alam roh, Anda akan memiliki lebih banyak potensi daripada praktisi alam roh biasa. Begitulah efek sebenarnya dari pil 5 naga pembukaan surga. Chener, kenapa aku merasa semua ini adalah mimpi? Ayah, aku berjanji padamu bahwa ini baru permulaan. Alam roh hanyalah batu loncatan di jalur Dao bela diri." Jiang Feng bangkit dengan emosi yang besar dan mengambil pil itu. "Chener, aku akan berkultivasi dengan pintu tertutup." Jiang Chen menghela nafas ringan di dalam hatinya saat dia melihat ayahnya. Potensi ayah untuk bela diri Dao sebenarnya cukup tinggi. Sayangnya, dia terjebak dalam belenggu duniawi adipati dan melewatkan periode pelatihan terbaik. Metode Dao bela diri turun-temurun keluarga Jiang juga terlalu rendah, semakin menghambat perkembangannya. Pil ini akan memungkinkan dia untuk memasuki alam roh dan mengatur ulang segalanya. Saya harap ayah akan berjalan lebih jauh di jalan Dao bela diri. Petik 2. Jiang Chen benar-benar mendapat hasil yang bagus dari perburuan musim gugur kali ini. Pertama, dia memiliki setengah dari 4 Silver Moon Monster Apes yang dibawa keluar dari alam labirin. Itu dibuat untuk 2 yang menjadi miliknya. Selain itu, meskipun dia tidak menjinakkan banyak monster ganas atau makhluk roh di sepanjang jalan, dia mencari banyak bahan roh, rumput, dan buah-buahan. Barang-barang ini melengkapi banyak kekurangannya di bidang ramuan roh. Tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah suku tikus penggigit emas yang berjumlah ratusan juta. Dia sekarang telah membentuk kemitraan yang sangat kooperatif dengan Raja Tikus, pada dasarnya nasib suku tikus terikat padanya. Mereka telah menjadi kartu trufnya untuk dikerahkan bila diperlukan. Itu adalah kekuatan besar yang cukup untuk mengguncang kerajaan. Satu hal yang setara dengan tikus penggigit emas secara alami adalah penyempurnaan Flaming Heart of Ice. Pada saat ini, hati sekarang telah menjadi benih di dalam lautan rohnya dan akan tumbuh menjadi seni dewa yang menakutkan suatu hari nanti jika digunakan dengan benar. Jiang Chen tahu bahwa kualitas hati sebenarnya sangat tinggi. Hanya karena berada di dasar jurang sehingga tidak dapat menyerap banyak kekuatan roh, dan dengan demikian memiliki tingkat evolusi yang lambat. Sekarang Jiang Chen telah menyempurnakannya menjadi lautan rohnya dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memberi makan hati. Dia akan dapat mengembangkan seni surgawi dari teratai api dan es yang menyihir suatu hari nanti, untuk digunakan sesuai keinginannya. Tidak hanya kekuatan seperti itu yang tidak terduga ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, tetapi juga menakutkan dan mengejutkan. Dia akan membutuhkan waktu untuk mengembangkan kemampuan ini. Meskipun Jiang Chen telah menyerap hati, dia masih perlu waktu untuk memanipulasi bagaimana mengintegrasikannya ke dalam lautan rohnya dan membuatnya menjadi salah satu kartu trufnya. Secara keseluruhan, dia pergi dengan keuntungan yang mengesankan dari perburuan musim gugur. Meskipun ada beberapa ketidaknyamanan dengan penatua besi dari sekte pohon berharga ketika dia pergi, Jiang Chen tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Saya harus mengakui bahwa kata-kata dan Fei hari itu mengarahkan saya ke arah pemikiran yang baru. Kebangkitan makhluk roh, evolusi garis keturunan mereka,
ini semua adalah aliran pemikiran yang bagus. Dengan begitu banyak burung pedang sayap emas dan kemitraan saya dengan tikus penggigit emas, jika saya mengikuti alur pemikiran ini, saya benar-benar dapat meningkatkan beberapa burung pedang sayap emas ke alam roh. Begitu burung pedang sayap emas memasuki alam roh, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Namun, meskipun ini masalahnya, dengan potensi burung pedang sayap emas saja, akan sulit bagi mereka untuk memasuki alam roh. Jiang Chen juga tahu bahwa rencana ini akan membutuhkan perencanaan jangka panjang dan tidak dapat diselesaikan dalam satu malam. Pembangkitan makhluk roh membutuhkan harta dari surga dan bumi. Jumlah sumber daya yang akan diambil tindakan seperti itu sangat besar. Jika seseorang tidak mencapai status tertentu, dia tidak akan mampu menanggung beban material mahal itu. Meskipun Jiang Chen tidak kekurangan uang, itu hanya pada tingkat yang biasa-biasa saja. Tidak banyak yang bisa dilihat begitu dia mencapai alam roh. Jika seorang praktisi alam roh benar-benar ingin berkembang sepenuhnya, jumlah sumber daya yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh keluarga biasa atau kekuatan duniawi. Emas, kekayaan, dan kekuatan keluarga biasa tidak ada artinya sama sekali di alam roh. Tentu saja, ini semua juga relatif. Di alam roh atau alam yang lebih tinggi, ada bisnis yang harus dilakukan dan transaksi yang harus dilakukan. Selalu ada tempat untuk mendapatkan uang. Kecuali, semakin tinggi tingkat seseorang, semakin maju cara menjalankan bisnis dan subjek bisnis tersebut. Aku masih perlu mencari uang. Bagaimana saya akan mencadangkan rencana ini jika saya tidak punya uang? Jiang Chen menghela nafas dengan emosi. Tuan muda, Nona dan Fei mencari audiensi. Anak buahnya datang untuk melaporkan ini tepat saat dia memikirkannya. Dia mungkin di sini bersama bayi Silvermoon Monstrapes. Jiang Chen berjalan keluar, dan Fei berdiri dari kursinya ketika dia melihat Jiang Chen berjalan mendekat. Jiang Chen, kamu baik-baik saja? Dan Fei bertanya, haha, kamu di sini bukan hanya untuk menghiburku, kan? Tidak apa-apa, entah itu Elder Iron atau Elder Copper yang ingin mengancam saya. Mereka semua menyalak di pohon yang salah. Dan Fei mengerti bahwa orang ini benar-benar tidak mengambil hati ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen. Tapi meski begitu, dia masih merasa sedikit bersalah. Sebenarnya, kamu juga dengan polosnya terlibat dalam masalah hari ini. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal itu. Kedua bayi monsterape ini untukku, kan? Jiang Chen melihat dua bayi monsterape ditempatkan di keranjang bambu di sebelah kursi. Ya, dan Fei mengangguk. Lihat, berbicara kembali pada Elder Iron tidak seburuk itu. Jika aku ditakuti olehnya, kedua monsterape itu akan berubah menjadi hanya satu. Jiang Chen mencela diri sendiri. Dan Fei sekarang benar-benar percaya bahwa dia tidak terganggu oleh masalah Elder Iron. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kapasitas untuk bercanda tentang ini. Dia merenung sebentar saat dia bermain dengan cangkir teh dengan satu jari yang anggun. Alisnya yang halus tiba-tiba melengkung ketika dia bertanya, Jiang Chen, rencana apa yang kamu miliki untuk masa depan? Jiang Chen memulai, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini padaku? Aku, dan Fei tergagap. Saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar ingin memasuki sekte pohon berharga? Elder Iron akan lebih bangga pada dirinya sendiri jika aku tidak bergabung. Jiang Chen tersenyum. Yah, jika kamu mengikuti Lord Master, dia pasti akan dengan senang hati menyampaikan semua ajarannya kepadamu. Anda tidak akan dibatasi oleh aturan dan perilaku sekte. Dan Fei ragu-ragu dan sekali lagi menawarkan Jiang Chen undangan. Jiang Chen tertawa santai, dan Fei masih belum memahami dunianya. Dia ingin masuk sekte bukan untuk mengambil seseorang sebagai master atau untuk belajar teknik. Dia memasuki sekte untuk sumber dayanya, dan untuk berinteraksi dengan lebih banyak jenius sekte. Seseorang hanya akan muncul dari masa dan menantang puncak sejati setelah terus menerima dan mengatasi tantangan di jalur Dao bela diri. Semua ini bukanlah hal yang bisa dia dapatkan dengan mengikuti Sang Lord Master. Dan Fei berbicara tentang rincian hanya satu kolam kecil, satu kota, tetapi apa yang Jiang Chen pertimbangkan adalah ambisi besar yang membentang di langit. Ekspresi dan Fei sedikit gelap ketika dia melihat bahwa Jiang Chen tidak menanggapi sebelum dia segera memulihkan ketidakpedulian aslinya setelah momen kesedihan ini. Jiang Chen, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Ya, Sister dan Fei,
Tolong kembali dan beritahu Lord Master bahwa saya tahu dia hanya menguji saya sehubungan dengan Elder Iron. Aku tidak akan menyimpan dendam. Jiang Chen berbicara hanya setelah Dan Fei menginjakkan kaki di luar pintu. Dan Fei berhenti sebentar sebelum berjalan keluar, sosok cantiknya perlahan menghilang di tikungan. Bab 219, Qiao Baishi dan konfliknya dengan ibu mertua masa depannya. 3 hari kemudian, masalah yang begitu signifikan terjadi sehingga mengguncang seluruh kerajaan Sky Laurel. Pangeran keempat Yerong secara resmi diangkat sebagai putra mahkota, menjadi pewaris kerajaan Sky Laurel. Berbagai pergulatan dan saling mempengaruhi mengenai posisi putra mahkota menjadi sejarah sejak saat itu. Meskipun klan Ibu Yedai kuat, itu adalah kekuatan yang dibangun di atas premis memiliki pewaris kerajaan. Sekarang Yedai telah binasa di alam labirin, yang disebut kebesaran itu semuanya menjadi asap belaka. Untuk memastikan bahwa posisi Yerong sebagai putra mahkota akan stabil, keluarga kerajaan mulai melucuti kekuasaan dari klan Ibu Yedai. Mereka, dan bahkan beberapa kekuatan di belakang pangeran kedua Ye Qiao, perlahan menghilang dari ibu kota. Ini untuk menciptakan momentum bagi putra mahkota dan menghilangkan rintangan di depan kakinya, membuka jalan baginya. Karena putra mahkota telah diputuskan, tidak perlu ada kekuatan lawan. Tumor itu secara alami harus dibersihkan. Jiang Chen merasa sangat senang untuk Yerong. Seperti yang Yerong katakan, dia dan Yerong sebenarnya adalah emas yang terkubur di pasir. Sekarang Yerong telah muncul sebagai sepotong emas asli dari pasir kuning. Dia berubah menjadi emas yang berkilau dan dapat dibedakan. Tindakan pertama Yerong sebagai putra mahkota adalah memberi penghargaan kepada orang kepercayaan dan pengikutnya. Sebagai pertanda keberuntungan terbesarnya, Jiang Chen dianugerahi posisi bangsawan peringkat kedua dan menikmati semua hak istimewa yang menyertainya. Bagi keluarga Jiang, meskipun kekuatan dan pengaruh mereka belum mencapai puncak yang mereka miliki di Kerajaan Timur, ini sudah cukup mengesankan bagi sebuah keluarga yang baru tiba di Kerajaan Sky Laurel setengah tahun yang lalu. Setelah upacara penobatan publik, Jiang Chen dan keluarga Jiang akhirnya secara resmi menginjakkan kaki di lingkaran bangsawan kerajaan Sky Laurel dan menjadi eksistensi yang dikenal oleh setiap rumah tangga di seluruh kerajaan. Segala macam versi mengenai hubungan antara Jiang Chen dan Yerong muncul, membuatnya menjadi lebih mengesankan bahkan daripada para dewa. Namun, pabrik rumor tidak harus berusaha keras karena hanya memiliki medali kerajaan Sky Laurel sudah cukup untuk membuat semua orang di kerajaan memberi penghormatan kepadanya. Adapun bagaimana Jiang Chen telah membantu Yerong ke posisinya, bagaimana dia membantu Yerong mengalahkan pesaingnya yang lain di alam labirin, banyak versi dari cerita itu berlimpah. Masing-masing seolah-olah teller telah hadir dan telah melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Secara alami, tidak satu pun dari kisah-kisah ini yang mendekati kebenaran. Secara alami, Jiang Chen tidak mengindahkan rumor dari dunia luar. Apakah itu peringkat keempat atau peringkat kedua bangsawan? Pada akhirnya, itu hanya untuk menemukan tempat yang aman untuk menetap bagi keluarga Jiang. Jiang Chen tidak terlalu memikirkan kekayaan dan kekayaan duniawi. Jiang Chen baru saja kembali dari luar suatu hari ketika penjaga di pintu melaporkan, "Tuan muda, penjaga Dragon Teeth ada di luar dan mencari audiensi." Penjaga gigi naga, Jiang Chen memulai, "Kirim dia masuk." Penjaga Dragon Teeth biasanya jarang bertindak sendiri. Apakah itu Tian Shao? Tapi Tian Shao adalah pengunjung biasa keluarga Jiang, anak buahnya pasti akan mengenalinya. Setelah masuk, Jiang Chen menemukan bahwa sebenarnya Tang Long yang datang. "Tuan muda Chen." Tang Long sebenarnya agak pendiam setelah melewati pintu. Dia menggosokkan tangannya ke sisi tubuhnya, seolah tidak yakin di mana harus meletakkannya. Dia telah berada di penjaga selama 2 bulan sekarang dan akhirnya menemukan jalan keluarnya. Dia sering mendengar nama Jiang Chen saat mengobrol dengan rekan-rekannya. Namun, jika ada yang bertanya kepadanya tentang masalah Jiang Chen, dia biasanya akan menutupinya dengan tawa dan senyuman. Di mata rekannya, Tang Long pasti memiliki beberapa hubungan dengan Jiang Chen untuk dapat menerima posisi penjaga peringkat ke-6 segera setelah dia memasuki penjaga Dragon Teeth. Kecuali, Tang Long tahu betul bahwa dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Sejujurnya, dia hanya pernah melihat Jiang Chen sekali. Semua masalah lain telah terjadi karena Jiang Chen dengan santai berkenan menawarkan bantuan. Bantuan dari tindakan tanpa beban itu, bagaimanapun, telah mengubah seluruh hidupnya. Karena itu,
Tang Long berterima kasih kepada Jiang Chen dari lubuk hatinya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk mengunjungi Jiang Chen dan mengucapkan terima kasih. Namun, berkat kepercayaan dirinya yang rendah, dia takut dia akan dipandang rendah oleh Jiang Chen dan anak buahnya jika dia berkunjung dengan tangan kosong. Dia telah terkurung dan mengoceh selama 2 bulan sampai dia berhasil mengumpulkan uang dan membeli sesuatu. Dia kemudian akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan datang berkunjung. Orang baik, kamu terlihat sangat berbeda dengan seragam Dragon Teeth Guard padamu. Jiang Chen tertawa. Bagaimana kabar adikmu? Dia bisa berjalan dengan normal sekarang. Dia hanya menghabiskan beberapa waktu di kursi roda karena tubuhnya agak lemah. Dia akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Petik 2. Itu akan memakan waktu bagi seseorang untuk pulih dan menyesuaikan diri. Jiang Chen mengangguk dan melihat apa yang dibawa Tang Long. Dia tersenyum, jangan bawa apapun saat Anda datang mencari saya, atau saya akan menyuruh anak buah saya menyapu Anda keluar pintu. Anda bilang Anda mendapatkan sedikit uang, lalu membeli lebih banyak barang untuk wanita Anda. Dia wanita yang baik dan kamu harus menghargainya. Ya, Tang Long buru-buru mengangguk berulang kali. Saya akan menerimanya kali ini, tetapi ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi, bagaimana rasanya setelah 2 bulan di Dragon Teeth Guard? Semuanya cukup bagus. Rekan-rekan saya semuanya sangat baik kepada saya. Tang Long mulai tertawa dengan cara yang konyol saat dia menggaruk kepalanya, sedikit malu. Semua orang mengira saya berteman baik dengan Tuan Muda Chen dan karenanya memberi saya jalan di banyak tempat. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, kamu dan aku telah berinteraksi berkali-kali, akan menyenangkan untuk memanggilmu temanku. Anda adalah seseorang yang telah direkrut Tian Shao ke dalam penjaga Dragon Teeth. Tian Shao memiliki potensi yang tidak terbatas. Dia bahkan mungkin naik ke posisi Grand Director dari Dragon Teeth Guard. Anda harus mengikutinya dengan cermat. Petik 2. Ya, saya akan menjalankan bisnis saya dengan benar sehingga saya tidak kehilangan muka untuk Jenderal Tian. Tang Long tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia berbicara dan mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Tuan Muda Chen, saya pikir ada hal yang harus saya katakan kepada Anda. Apa itu? Terakhir kali kami pergi jalan-jalan untuk melakukan misi, saya kebetulan mendengar para murid dari 4 situs besar mendiskusikan sesuatu, mengatakan bahwa semacam harta surgawi akan muncul di suatu lembah pegunungan di Istana Selatan. Dikatakan bahwa banyak murid sekte pohon berharga mengetahui masalah ini dan mulai bergerak. Harta surgawi. Jiang Chen tersenyum. Harta surgawi macam apa yang bisa ada di dunia biasa ini? Tang Long tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur, aku juga tidak tahu, aku hanya mendengar mereka membicarakannya. Tetapi jika bahkan para murid sekte tertarik dengan hal ini, kemungkinan itu bukan kecerdasan palsu. Niat Tang Long sebenarnya cukup sederhana. Dia murni merasa bahwa kecerdasan ini mungkin berguna bagi Tuan Muda Chen. Karena rasa terima kasih kepadanya, dia merasa bahwa dia harus memberitahu Jiang Chen tentang berita ini. Suara langkah kaki terdengar di sisi lain pintu pada saat ini. Sue Tong masuk. Tuan Muda, Qiao Baisi meminta untuk bertemu denganmu. Sue Tong juga mulai ketika dia melihat Tang Long, kamu. Tang Long juga memiliki kesan Sue Tong, tetapi wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat Sue Tong. Kamu, terakhir kali aku melihatmu, bukankah kamu hanya Master Qi sejati? Anda sekarang berada di puncak Master Qi sejati. Petik 2. Hanya waktu yang singkat telah berlalu, tidak heran Tang Long sangat terkejut. Sue Tong tersenyum dan melihat seragam Tang Long. Kamu juga melakukannya dengan cukup baik untuk dirimu sendiri, kamu telah berhasil menjadi penjaga Dragon Teeth. Jiang Chen hanya mengangkat satu jari untuk membantu Tang Long, jadi dia tidak pernah menyebut pria itu kepada anak buahnya. Tang Long, sejak kamu datang, minumlah bersama kami. Sue Tong, suruh Baisi pergi ke halaman belakang. Emosi Tang Long agak kacau selama kunjungan ini dan dia merasa agak gelisah. Dia tanpa sadar ingin melarikan diri ketika Jiang Chen mengundangnya untuk minum. Tapi Sue Tong tidak mengizinkannya untuk memprotes saat dia menarik lengannya. Tang tua, jangan berdiri di atas upacara sekarang karena kamu di sini. Sejujurnya, jika bukan karena perkenalan Anda yang antusias tentang hal-hal di kerajaan Sky Laurel ketika kami baru saja tiba, kami mungkin benar-benar menemui kejatuhan kami di tangan Istana Utara. Tang Long sedikit malu, itu hanya tindakan kecil. Selain itu, Tuan Muda Chen memberi saya pil yang sangat bagus. Petik 2.
Jangan terlalu formal. Suetong menepuk bahu Tang Long. Ayo, semua saudaraku yang lain ada di sini. Anda juga mengenal mereka. Perjamuan yang diadakan di rumah secara alami sangat santai. Meskipun Tang Long agak terkendali, kehadiran Kiao San dan Kiao Chuan yang konyol di pengawal pribadi Jiang Chen membuatnya mudah untuk mengenal semua orang. Tidak lama kemudian, Tang Long berbaur dengan kerumunan. Kecuali, Kiao Baishi tampaknya tidak terlalu senang. Baishi, ada apa? Anda tampaknya tidak terlalu menyukai ini. Apakah pria yang sedang jatuh cinta menjadi lebih sentimental? Jiang Chen bercanda. Kiao Baishi tersenyum kecut. Tuan Muda Chen, sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa saya akan mengembangkan apapun dengan Penatua Ning ketika Anda menyuruh saya pergi ke Istana Selatan. Mungkin sudah takdir dari kehidupan masa lalu kita bahwa dia akan memandang baik pada seseorang sepertiku, yang datang dari tempat kecil. Namun, Kepala Istana Selatan telah memberikan dekrit akhir-akhir ini yang memerintahkan Penatua Ning untuk memutuskan semua hubungan dengan saya. Mengapa demikian? Jiang Chen merasa aneh. Mereka mungkin meremehkan saya karena datang dari tempat kecil dan tanpa pendukung yang hebat. Mereka pikir saya tidak memiliki masa depan dan bukan pasangan yang cocok untuk Penatua Ning. Itu omong kosong. Jiang Chen sangat marah. Kiao Baishi adalah muridnya. Siapa kepala Istana Selatan yang meremehkan salah satu muridnya? Apakah kepala ini laki-laki atau perempuan? Wanita, dan ibu kandung Elder Ning pada saat itu. Sangat sedikit orang di dunia luar yang tahu ini. Penatua Ning memberitahu saya ini secara pribadi. Petik 2. Ini, Jiang Chen agak terdiam. Jika itu hanya kepala Istana Selatan, maka dia hanyalah seorang pengawas. Jika itu yang terjadi, Penatua Ning bisa berhenti. Tapi karena itu adalah ibu kandung Elder Ning, ini membuat segalanya menjadi sedikit rumit. Konflik antara ibu mertua dan menantu laki-laki adalah salah satu masalah paling sulit untuk ditangani di bawah langit. Bagaimana perasaan Penatua Ning tentang ini? Jiang Chen bertanya. Sikapnya cukup tegas karena dia terus berjuang melawan kehendak ibunya. Kalau begitu tidak ada masalah. Selama Elder Ning bertahan, semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya seorang ibu mertua. Pada akhirnya, Baishi, kamu telah melihat banyak hal di waktumu, bisakah kamu bahkan tidak menangani wanita tua? Kiao Baishi tersenyum sedih, dia juga belum pernah bertemu masalah seperti itu sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Muda, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang dan mencari bimbingan dari Anda. Tidak ada panduan untuk diberikan. Tanyakan kepada kepala itu kondisi apa yang dia inginkan dan tangani saja. Apakah Anda tidak tahu menggunakan pil musim semi-abadi 4 musim untuk menangani wanita tua? Kiao Baishi mulai dan cahaya berkilauan di matanya setelah itu benar, bagaimana saya bisa melupakan sedikit ini? Menggunakan pil 4 musim adalah kartu truf melawan wanita tua. Tentu saja, pil saja tidak akan cukup. Minta saja daftarnya kondisi apapun yang dia miliki. Istana Selatan hanyalah sekte biasa untuk sekte pohon berharga. Tidak ada tentang hal itu. Baishi, jangan memiliki rasa rendah diri. Ingat, ketika Anda ingin memiliki hubungan pernikahan dengan Istana Selatan, merekalah yang berada di luar batas mereka, bukan Anda. Jangan mundur, jika Anda melakukannya, jangan katakan Anda mengenal saya di masa depan. Petik 2, Bab 220, Bahaya Tanpa Peringatan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Chen, Kiao Baishi merasa sangat yakin. Tuannya yang terhormat mengisyaratkan bahwa dia bisa bertindak sesukanya dan bahwa tuannya yang terhormat akan menjadi perisai yang kuat di belakang punggungnya. Jiang Chen adalah dewa di hati Kiao Baishi. Setelah perjamuan selesai, Jiang Chen meminta Kiao Baishi memberikan sebungkus pil kepada Tang Long sebagai imbalannya. Tang Long bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari pintu. Perjamuan hari ini telah membantunya menjadi lebih dekat dengan kru Jiang Chen. Namun, Tang Long masih merasa sedikit malu. Hadiah yang dia bawa tidak bernilai banyak uang, tetapi apa yang dia terima sebagai balasannya adalah pil yang luar biasa. Beberapa seperti pil karma surgawi adalah untuk cedera, dan yang lainnya seperti pil lautan luas adalah untuk memulihkan ki sejati. Ini semua adalah barang bagus yang tidak mampu dibeli oleh Tang Long. Penjaga Dragon Teeth sering pergi keluar untuk kasus-kasus, dengan pertempuran dan pembunuhan yang tak terelakkan. Pertumpahan darah juga merupakan hal yang biasa. Pil-pil ini akan memberikan bantuan tepat waktu seperti bahan bakar yang dikirim dalam badai salju. Tang Tua,
Sering-seringlah datang dan kunjungi di masa depan jika kamu tidak ada hubungannya, tetapi jangan membawa apapun bersamamu lain kali. Atau tuan muda rumahku tidak akan membiarkanmu melewati pintu. Suetong menemani Tang Long keluar dari pintu dan menyusuri 2 jalan sebelum kembali. Telinganya tiba-tiba berkedut sebelum dia berbelok ke gang rumahnya dan berteriak, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Tubuhnya bergerak seperti ikan melalui air saat dia melompat, mendarat di sudut atap terdekat, busur Suesa mencengkeram di tangannya. Matanya seperti elang saat mereka mengamati sekeliling. "Kamu dipanggil Suetong." Suara seram tiba-tiba terdengar tanpa peringatan dari belakangnya. Suetong sangat terkejut. Dia telah berlatih telinga Zephyr dan kemampuannya untuk menangkap suara-suara kecil berkali-kali lebih unggul daripada rata-rata orang. Tapi dia tidak menyadari bahwa seseorang bersembunyi di belakangnya saat dia melintas. Tubuhnya miring saat ia menyapu busur Suesa ke belakang. Tremor segera menjalar ke lengannya, membuatnya mati rasa. Busur Suesa digenggam oleh tangan yang layu. Tidak peduli bagaimana Suetong menarik busur dan mengedarkan ki yang sebenarnya di tubuhnya, seolah-olah itu tenggelam ke laut seperti batu besar. Dia benar-benar tidak bisa menggerakkan busur sedikit pun. "Jangan sia-siakan kekuatanmu," suara seram itu berkata dengan samar. "Semuanya tidak berguna." Dengan sedikit kelenturan tangan lawannya, sepertinya busur Suesa sedang dipanggang dalam api yang panas. Itu sangat panas saat disentuh, memasak tangan Suetong dan membuatnya mendesis. Suetong mengendurkan tangannya saat telapak tangan kirinya mengepal dan menabrak lawannya. Ini telah menjadi pertempuran jarak dekat. Sesuatu yang tampak seperti ranting menabrak punggung tangan Suetong dari suatu tempat di kegelapan. Sebuah retakan terdengar. Detik berikutnya, seluruh lengan Suetong terkulai lemas, seolah-olah dia tersengat listrik. "Sekarang jatuh." Suara jarak jauh terdengar. Busur Suesa yang jatuh ke tangannya dengan sembarangan mengetuk tubuh Suetong, menjatuhkan yang terakhir di tempat dia berdiri. Bawah dia, beberapa bentuk yang sama-sama menyeramkan muncul dari kegelapan, menempatkan Suetong ke dalam karung kain besar dan menyeretnya ke bahu mereka. Mereka menghilang ke dalam bayang-bayang dengan beberapa naik dan turun. Saat-saat dari serangan awal hingga penangkapan Suetong ini telah diselesaikan dalam hampir satu gerakan halus, dalam rentang beberapa tarikan napas. Itu telah dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi sehingga baik dewa maupun hantu tidak akan menyadari sesuatu telah terjadi. Jiang Chen sudah memasuki ruang rahasia ketika perasaan tidak enak melonjak. Terima kasih atas latihannya tentang kepala psikis. Apakah sesuatu telah terjadi? Jiang Chen melompat dan berlari keluar, tiba di mulut gang. "Ini buruk, Suetong." Kesadaran Jiang Chen begitu sensitif sehingga segera menangkap fakta bahwa kehadiran Suetong telah menghilang dari tempat ini. Gerakan tiba-tiba Jiang Chen juga memperingatkan penjaga pribadinya yang lain karena mereka semua berlari keluar. "Tuan muda, apa yang terjadi?" Sepertinya ada bekas perkelahian di sini." Ekspresi wajah Jiang Chen gelap saat matanya menjelajah dengan dingin di sekitar area tersebut. Nada suaranya dingin, "Suetong diambil. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Untuk menculik seseorang dari ambang pintu manor kita. Itu terlalu berani. Tuan muda, siapa musuhnya?" Jiang Chen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu untuk saat ini, tetapi lawannya sangat licin dan sangat mahir menyembunyikan kehadirannya. Pertarungan terjadi beberapa saat sebelumnya, tetapi pada saat saya keluar, saya tidak dapat lagi menemukan jejak kehadiran mereka." "Mereka sekuat itu?" Jiang Chen mengangguk. "Lawan mereka memang kuat. Kepala psikis yang dia latih sangat sensitif. Untuk membuatnya bahkan kepala psikisnya tidak dapat menangkap jejak gerakan musuh, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi biasa sama sekali. Selain itu, Suetong berada di puncak ranah ki sejati. Musuh telah menjatuhkannya dengan begitu bersih tanpa memberinya waktu untuk berteriak minta tolong. Oleh karena itu, jelas bahwa musuh memiliki kekuatan yang menakutkan dan jelas merupakan seorang praktisi alam roh. Tuan muda, sepertinya ada bola lilin di sudut ini. Wen Ziki yang penuh perhatian membuat penemuan di sudut. Jangan gunakan tanganmu untuk mengambilnya. Jiang Chen buru-buru mengingatkannya. Dia berjalan, mengenakan sepasang sarung tangan untuk menghindari racun dan menghancurkan bola lilin di tangannya. Ada catatan di dalamnya, Jiang Chen, jika Anda membuka catatan ini tanpa mati karena racun di dalamnya, lanjutkan ke catatan berikutnya.
Pilih salah satu anak buahmu sebagai pengorbanan pertama karena langkah selanjutnya adalah kematian setiap orang di keluarga Jiangmu, satu demi satu. Itu benar-benar diracuni. Hati semua orang masih gelisah ketakutan. Untung tuan muda itu berhati-hati. Kalau tidak, Wen Ziki mungkin mati di tempat setelah menggunakan tangan kosongnya untuk mengambil bola lilin. Musuh ini sangat licik, dia memasang jebakan di setiap langkah di sepanjang jalan. Sudut-sudut Jiang Chen berkedut. Dia harus mengakui bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini berada pada level yang berbeda dari yang sebelumnya. Lawannya sebelumnya adalah murid sekte yang arogan atau putra bangsawan yang kejam. Meskipun orang-orang ini bisa jahat, tidak ada dari mereka yang bisa membuat plot tingkat ini. Ayo masuk dulu. Jiang Chen tahu betul bahwa masalah ini rumit. Jika musuh datang mengetuk dengan senjata dan serangan, dia tidak akan takut sama sekali. Tapi penyergapan tanpa suara, tanpa jejak, dan tak terduga semacam ini jauh lebih menakutkan. Dia berada dalam terang dan musuh berada dalam bayang-bayang. Perasaan semacam ini seolah-olah musuh memegang semua inisiatif, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan, dan bertahan lebih banyak lagi. Setelah mereka memasuki rumah, Jiang Chen mengirim sekelompok orang untuk membagikan beberapa pil penawar. Simpan pil ini. Jika musuh berani menyerang kita sekali, mereka akan berani menyerang kita 2 kali. Sangat mudah untuk bertahan melawan pedang dan tombak dalam cahaya. Yang lebih menakutkan adalah penggunaan metode yang berhubungan dengan racun seperti ini secara terus-menerus. Kita harus membuat persiapan sendiri. Bahkan seorang jenius di puncak alam ki sejati seperti Sue Tong telah ditangkap oleh musuh. Penjaga pribadi yang tersisa secara alami waspada. Bahkan saudara-saudara Kiao tidak bercanda sekalipun. Sialan, dari mana ini berasal? Tuan muda, apakah itu sisa-sisa pengaruh pangeran pertama Yedai? Pangeran pertama, pengaruhnya telah lama terhapus. Saya pikir sangat mungkin bahwa itu adalah orang-orang dari Istana Utara. Petik 2. Ketika Istana Utara Azure Heaven disebutkan, itu segera beresonansi dengan banyak orang. Mempertimbangkan dendam yang mereka miliki dengan Istana Utara, itu adalah penjelasan paling masuk akal bahwa musuh lama mereka dari Istana Utara datang untuk membuat masalah. Tetapi murid-murid Istana Utara tampaknya tidak memiliki gaya membuat dan merencanakan yang rumit ini. Gaya Istana Utara sangat sederhana, perampokan jalan raya yang terang-terangan. Metode dan cara aneh ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para murid Istana Utara. Mungkinkah itu murid dari Sekte Pohon Berharga? Apakah karena tuan muda itu menyinggung Elder Iron tempo hari sehingga dia mengirim orang untuk menimbulkan masalah dengan kita? Petik 2. Ekspresi penjaga pribadi semuanya menjadi serius ketika murid sekte disebutkan. Jika itu benar-benar murid sekte yang datang untuk membalas dendam, tidak banyak yang bisa dilakukan penjaga pribadi dengan tingkat kekuatan mereka saat ini. Tanpa Sue Tong, mereka bahkan tidak bisa mengatur formasi asimilasi 8 trigram. Tuan muda, haruskah kita memberitahu penjaga Dragon Teeth terlebih dahulu? Guo Jin mengusulkan sebuah ide. Benar, kita harus meledakkan masalah ini dan memastikan putra mahkota Ye Rong mengetahuinya. Ini adalah ibu kota, wilayah keluarga Ye. Memikirkan kekuatan tersembunyi seperti itu ada sehingga berani secara terbuka menculik orang di palang pintu bangsawan peringkat kedua. Penjaga pribadi lainnya, Shen Yifan, angkat bicara. Jiang Chen mengangguk. Jumlah orang kita terbatas dalam hal ini. Kita perlu meminjam kekuatan putra mahkota dan penjaga gigi naga untuk membantu penyelidikan kita. Putra mahkota Ye Rong hendak beristirahat malam itu ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di keluarga Jiang. Kapten pengawal pribadi keluarga Jiang, Sue Tong, telah dibawa ke depan pintu rumahnya sendiri. Berita ini memecahkan perdamaian di ibu kota. Meskipun berita itu telah berkembang pesat dengan kecepatan penyebarannya ke seluruh ibu kota. Tian Shao memimpin pasukan ketiga dari Dragon Teeth Guard dan secara pribadi mengambil alih kasus ini, dimulai dengan pencarian bergaya karpet. Putra mahkota memperoleh dekrit perintah perang dari raja, memerintahkan bahwa semua gerbang kota, tidak peduli di darat atau di udara, harus disegel. Orang-orang hanya diizinkan masuk ke kota dan tidak diizinkan pergi. Gambaran damai yang semula di dalam kerajaan Sky Laurel rusak sekali lagi, seperti angin bertiup di depan badai yang sedang naik. Putra mahkota Ye Rong marah, bukan hanya karena sesuatu telah terjadi di rumah Jiang Chen atau karena persahabatannya yang sudah ada dengan Sue Tong sejak dia pernah menjadi bagian dari tim Ye Rong dalam perburuan musim gugur.
Terlebih lagi karena dia pikir dia telah memahami situasi di dalam ibu kota, tetapi tidak tahu bahwa celah mematikan seperti itu mengungkap bahaya yang mengintai di bawah permukaan. Jika mereka bisa menangkap kapten penjaga pribadi keluarga Jiang dari depan pintu rumah Jiang hari ini, mungkin orang-orang ini bisa datang ke Istana Timur dan membawanya selanjutnya. Meskipun Istana Timur berada di bawah keamanan yang tinggi, Ye Rong tidak berpikir bahwa dengan kekuatan Jiang Chen, dia tidak akan mampu melindungi bahkan pintu rumahnya sendiri. Musuh ini tentunya sangat kuat dan sangat menakutkan. Tutor Ye juga sangat terkejut ketika dia menerima berita mengejutkan ini. Dia menghela nafas, bahkan aku salah kali ini. Saya telah berpikir bahwa situasi di dalam ibu kota damai. Siapa yang akan membayangkan bahwa bahaya seperti itu akan mengintai? Little Dan, kali ini tidak sesederhana itu. Petik 2. Pukulan ramping dan Fei sedikit berkerut. Tuan, bisakah itu sisa-sisa pangeran lain yang bangkit dari abu? Lord Master menggelengkan kepalanya, inti sebenarnya dari kekuatan mereka telah dibekap atau menyerah. Dunia ini sangat realistis. Tidak banyak orang yang bersedia menjadi martir untuk beberapa pangeran yang mati. Belum lagi Ye Dai dan yang lainnya tidak memiliki karisma seperti itu. Musuh pastilah musuh keluarga Jiang. Mungkinkah itu Istana Utara? Dan Fei memikirkan calon tersangka lainnya. Dan kecil, berhenti menebak secara acak. Tidak ada kemungkinan yang bisa dikesampingkan sebelum kebenaran digali. Saya ingin melihat bagaimana Jiang Chen menangani hal-hal kali ini. Ye Chonglou tertawa. Meskipun putra mahkota dan penjaga Dragon Teeth sudah mulai bergerak, Jiang Chen tidak menaruh semua harapannya pada orang lain. Dia buru-buru mulai membuat persiapan sendiri juga. Dia tahu bahwa tantangan kali ini mungkin akan lebih sulit daripada tantangan sebelumnya.